Beresin, beresin. Ya, nama saya biasa dipanggil Gola Kinara Bargawa. Nama asli itu Danu Rahman Kartakusuma. Untuk aktivitas kita ada di lingkungan khususnya Kota Bogor, yaitu berdedikasi atau mengabdi kepada pendidikan, khususnya pendidikan anak disabilitas untuk Indonesia. Baik teman-teman komunitas jalanan, komunitas sastra, seni, budaya, bahkan Perkenalkan, nama saya Raden Rama Dharma Sakti, saya asal dari Bogor. Yayasan Padi itu, sebetulnya bukan yayasan, Padi itu adalah nama sekolah, Pendidikan Anak Disabilitas Indonesia. Di mana yayasannya itu Yayasan Elewan Putra Indonesia Gemilang. Jadi di bawah naungan yayasan tersebut Padi berdiri. Motivasi saya satu, karena saya ingin membantu teman-teman anak berkebutuhan khusus, di mana mereka butuh untuk layanan pembelajaran dan untuk sekolah yang lebih baik. nanti Neng masuknya kalau David udah di sana. Pembuatan yayasan dan sebagainya itu kita tidak meminta ke pemerintah untuk keuangan dan sebagainya, tapi kita menjalankan apa yang ada dan kita menabung sendiri dengan uang yang kita dapat, dan hasilnya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa untuk mendirikan yayasan tersebut. Ya beresin yuk, beresin yuk. Ya beresin yuk. Ya beresin yuk. Tapi Neng beresin yuk. kalau disabilitas ini kita adakan terapi baik maupun secara psikologi, kesehatan, juga melibatkan orang tuanya, karena disabilitas ini adalah anugerah khusus yang memang harus kita rawat bersama-sama. Jadi tidak ada satu institusi apapun yang lebih bertanggung jawab kecuali kita yang peduli dan punya kesadaran tentunya untuk merawat baik secara teknis kesehatan, terus kemudian terapi lanjutan, dengan juga metode-metode pendidikan yang memang nantinya mempunyai perkembangan secara psikologis atau mental, juga untuk kesehatan anak dan orang tuanya. Selain kita sekolah, kita juga kan terapi anak-anak, di mana pada saat mereka setelah selesai sekolah, kita terapi satu persatu. Dan terapi yang kita pakai di sini adalah terapi shiatsu, yaitu pengobatan tradisional Jepang yang ini tentang dari meridian saraf, di mana yang kita tekankan ini adalah di bagian kepala, karena memang saraf utamanya itu ada di bagian kepala. Tapi tidak menutup kemungkinan seluruhnya itu akan kita pegang dari mulai kepala sampai ke kaki, dari kaki sampai ke kepala lagi. Padi itu sebagai pembimbing musik dan olahraga, pendamping ya. Terus yang tadi dilakukan itu adalah
kegiatan musik tari dan gerak, yaitu untuk geraknya untuk melatih sistem koordinasi antara otak kiri dan kanan, terus juga untuk motorik dan juga untuk melatih sistem kardiovaskularnya. Dan untuk musiknya itu untuk melatih sama untuk otak kiri dan kanan. Lompat, mundur, lompat, mundur. 1, 2, 3, 4. Ada dua yang paling berperan, khususnya sahabat disabilitas. Satu, orang tua, yang artinya kita juga tidak menerapi itu dari sisi anaknya saja, karena memang anak itu perlu perkembangan secara psikologis, mental, dan juga itu bisa membuat kita satu pelajaran khusus itu untuk anak. Tapi pada saat kita terapi sahabat-sahabat disabilitas, artinya orang tua itu terlibat andil, sehingga bisa dilaksanakan atau dilanjutkan itu di rumah. Jadi yang terpenting adalah bukan hanya nutrisi, gizi, tapi juga cara berkomunikasi dengan kasih, dengan cinta, dengan lembut, dengan kepedulian kita, dengan artinya ada tahapan perkembangan dari yang belum bicara, dari yang tidak bisa bergerak, atau yang belum bisa melangkah, yang artinya nanti perkembangan itu diketahui atau kita mendapat laporan dari orang tuanya pada setiap hari. Bahkan pada saat kita datang ada jadwal sesi terapi, juga kita buka kelas khusus untuk khususnya mewarnai, terus kemudian untuk masukkan ke dalam perkembangan otak kiri otak kanan. Dan jadi si anak itu memerlukan memang bahasa-bahasa yang sifatnya lebih mengena. Pada saat ketika kita gelisah itu anak itu sendiri pun tidak akan merespon. Jadi ke wilayah saraf, ada yang wilayah ke motorik, sensorik, terus kemudian ada yang ke wilayah bahasa tubuh, juga ada bahasa verbal. Jadi pada saat kita mengatakan sesuatu itu belum tentu mereka merespon, tapi dengan bahasa tubuh atau bunyi. Yang kemarin yang sering saya lakukan tuh, nah mereka jawab, hai gitu. Jadi artinya seperti menyapa. Nah itu diberikan satu bunyi tersebut lebih respon daripada ketika kita ngomong halo. Nah itu artinya menjadi satu tangkapan daya serap anak-anak itu. Kalau misalkan kita menghadapi ada yang hiper, jadi pada saat hiper itu dikasih baca buku atau nulis, dia malah diem. Tapi kalau dikasih warna, wah mereka itu tiba-tiba ada gambar gunung, atau aku mau binatang, aku maunya mobil. Nah itu jadi kita harus gambar mobil, oke, aku kan gambar mobil, baru dia warnain terus sampai rapi. Nah itu bisa lebih rapi dari temannya yang mungkin kalau kelasan SD secara normal itu, jadi dia lebih cepat pengerjaannya, lebih cepat, jadi lebih berdekatan, lebih rasa. Ini tangannya. Sini, lihat nih, tuh di bawah. Kayak gini ya. Situ ya. Apa? Tuh. Apa? Yang Apa? yang gede. Oke. Nah, sekarang Neng lihat. Kakinya ditempel. Kalau autisme itu kan kelakuannya aneh-aneh ya, jadi emang lumayan ya perlu penanganan khusus seperti yang emang udah ahlinya ya. Selama berobat sama Papa Mama itu sebelum 1 tahun pun udah banyak kemajuan. Yang tadinya Davin tuh susah buat ngomong, sekarang udah agak bisa ngomong sedikit-sedikit, jadi udah bisa ngomong banyak lah, yang kata-kata kosakata yang baru-baru. Kedepannya Davin bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih pintar lagi, lebih mandiri lagi, dan juga
ya untuk kedepannya sekolah padi itu bisa lebih maju, teman-temannya tambah banyak.